Perkenalkan, nama saya Didi. Saya sudah cukup lama bekerja sebagai tour leader. Biasanya setiap ada jadwal perjalanan, pemberitahuan datang jauh-jauh hari. Paling cepat 2 minggu sebelumnya, paling lama bisa sebulan. Jadi saya selalu punya waktu untuk menyiapkan diri, mempelajari itinerary, dan memastikan semua detail perjalanan jelas. Namun, pada tahun 2013 ada satu pengalaman yang berbeda. Siang itu saya sedang berada di rumah ketika ponsel saya berdering. Telepon dari atasan. Begitu saya angkat, ia langsung berbicara singkat, "Mas Didi, besok berangkat ya. Titik kumpul di Masjid Agung Cirebon. 1 bis besar sudah berangkat subuh. Mas Didi memimpin bis kecil, high ace, kapasitas 14 kursi." Saya sempat terdiam. "Berangkat besok, Bu?" tanya saya memastikan. Dengan cepat bosku menjawab, "Iya besok. Intinya menghadiri seminar. Detail lainnya menyusul." Telepon pun ditutup begitu saja. Tak lama, sebuah file masuk lewat pesan singkat. Judulnya seminar. Saya buka. Isinya hanya satu kalimat, menghadiri seminar. Tidak ada keterangan gedung. Tidak ada rundown acara, tidak ada jam registrasi, bahkan tidak ada nama panitia. Hanya satu baris itu. Saya memandang layar lama. Biasanya saya menerima berkas lengkap dengan catatan terperinci. Kali ini kosong. Rasa aneh muncul di dada, tapi saya simpan sendiri. Saya berkata dalam hati, "Sudahlah, mungkin nanti akan dijelaskan di perjalanan." Saya mulai menyiapkan barang-barang. Ransel saya isi dengan pakaian ganti, celana bahan, jas hujan lipat, dan name tag lama yang masih tersimpan di laci. Semua terasa seperti rutinitas, tetapi entah mengapa ada rasa ganjil yang sulit saya jelaskan. Bis kecil high ace yang akan saya pimpin berkapasitas 14 kursi, namun informasinya hanya akan diisi 12 penumpang, artinya akan ada 2 kursi kosong di belakang. Biasanya hal itu menyenangkan, lebih lega, penumpang bisa pindah tempat duduk sesuka hati. Tetapi sore itu, bayangan tentang 2 kursi kosong itu justru membuat saya tidak tenang. Seolah kursi itu memang sengaja dibiarkan kosong, menunggu sesuatu yang belum saya mengerti. Menjelang sore, saya pergi ke masjid kecil di dekat rumah untuk salat. Karpetnya lembab, baunya agak pengap. Saat kening saya menempel di sajadah, muncul rasa dingin aneh yang merambat di kulit. Setelah selesai, saya duduk sejenak. Di luar, langit pucat menjelang malam. 1-2 motor melintas, suara knalpotnya memantul di tembok-tembok rumah. Malamnya saya kembali membuka file yang tadi dikirim. Masih sama, hanya satu kalimat, menghadiri seminar. Saya membacanya berulang-ulang, seperti berharap ada tambahan detail. Namun tidak ada, tetap kosong. Saya mencoba rebahan, tetapi kepala saya penuh tanda tanya. Biasanya, menjelang perjalanan saya merasa siap. Kali ini justru ada perasaan seolah sesuatu sedang menunggu di depan. Esok harinya, hari Jumat itu udara Cirebon terasa gerah. Setelah salat di Masjid Agung, saya langsung menuju halaman parkir, tempat bis kecil sudah siap. Sopirnya, Rudi, duduk di kursi depan. Wajahnya tampak lelah tapi tetap ramah saat saya menyapa. Satu persatu peserta mulai berdatangan. Ada bapak-bapak dengan map coklat di tangan, ada pula yang masih sibuk menenteng kotak makan. Saya catat nama, cocokkan dengan daftar, lalu arahkan ke kursi masing-masing. Bis berkapasitas 14, tetapi hari itu hanya ada 12 orang. 2 kursi belakang kosong.
tetap terasa mengganggu pikiran saya. Setelah semua lengkap, saya berdiri di depan pintu, mengajak rombongan membaca doa singkat sebelum berangkat. Suara amin terdengar hampir bersamaan, lalu mesin bis meraung pelan. Rudi menekan gas dan kami mulai meninggalkan halaman masjid. Perjalanan awal masih normal. Jalanan ramai, orang-orang pulang salat Jumat, pedagang sibuk merapikan dagangan. Rombongan sebagian mengobrol, sebagian lagi sudah merebahkan kursi dan memejamkan mata. Saya duduk di kursi depan dekat sopir sambil memastikan suasana kondusif. Menjelang maghrib, kami sampai di daerah Kawali. Saya memutuskan berhenti sebentar di SPBU. Alasannya sederhana. Rombongan bisa ke toilet, beli minum, atau sekadar meluruskan kaki. Selain itu, kami bisa menunggu azan berkumandang supaya salat maghrib tidak terlewat. Bis pun menepi. Mesin dimatikan. Satu persatu penumpang turun. Suara sandal di atas kerikil halaman SPBU bercampur dengan dengung kendaraan lain yang keluar masuk. Udara sore mulai menurun. Ada hembusan angin tipis yang membuat kulit terasa agak dingin. Saya baru saja berdiri di dekat pintu bis ketika terdengar suara gaduh di depan pompa bensin. Beberapa orang berteriak singkat. Refleks, saya ikut menoleh. Dan ternyata, seorang ibu berusia sekitar 40-an terlihat terpelanting bersama motornya. Tubuhnya tergelincir cukup jauh, mungkin 4-5 meter, sebelum akhirnya berhenti. Motornya rebah di aspal, salah satu spion patah, dan tas yang ia bawa terlempar ke samping. Tanpa dikomando, rombongan saya berhamburan keluar. Beberapa bapak langsung membantu mengangkat motor, yang lain menolong si ibu berdiri. Saya sendiri memastikan kondisinya. Wajahnya pucat, tapi masih bisa bicara. Saya pun bertanya pelan, "Tidak apa-apa, Bu?" Beliau menggeleng pelan dan berkata, "Hanya lecet sedikit, Pak, tidak apa-apa." Saya mengulurkan botol air mineral yang saya bawa. Ia meneguknya dengan tangan gemetar. Setelah dipastikan tidak ada luka serius, petugas SPBU ikut menangani. Motor ditepikan, ibu itu duduk sebentar sambil menarik napas panjang. Rombongan saya kembali ke bis, tapi suasana jadi agak riuh. Ada yang merasa kasihan, ada pula yang mencoba bercanda. Ibu itu kayaknya buru-buru mau ketemu orang. Saya hanya tersenyum tipis, meski dalam hati ada rasa tidak enak. Kami menunggu hingga azan maghrib terdengar dari masjid kecil di seberang jalan. Suaranya samar, menggema lewat pengeras suara tua. Angin sore membawa gaung wirid yang menyusul setelahnya, berbaur dengan suara kendaraan yang lalu lalang. Rombongan selesai salat, lalu kembali naik. Saya berdiri sebentar di pintu bis, menatap halaman SPBU yang mulai gelap. Ibu yang jatuh tadi sudah tidak terlihat, mungkin sudah dibawa pulang. Keluar dari SPBU Kawali, bis kembali melaju. Awalnya semua masih terasa normal. Di luar kaca, saya masih melihat warung kecil yang menjual gorengan, rumah-rumah dengan lampu teras menyala kuning redup, dan orang-orang yang menuntun motor pulang. Beberapa anak terlihat berlarian, masih mengenakan baju sekolah, meski sudah sore. Suasananya hidup, seperti jalur umum yang sering saya lewati saat ke arah Banjar. Tapi memasuki sekitar 7 km setelahnya, pemandangan berubah drastis. Rumah-rumah itu hilang. Tidak ada lagi warung, tidak ada tukang bakso dorong. Bahkan lampu merah atau papan petunjuk arah pun tidak ada. Jalan yang tadinya terasa ramai mendadak sunyi. Bis melaju di atas aspal yang lurus panjang, sedikit menanjak, dengan suasana yang perlahan menjadi asing. Saya duduk di kursi depan, menempelkan siku ke jendela. Dari balik kaca,
hanya ada gelap yang diselingi batang-batang bambu. Pohon-pohon itu tumbuh rapat, batangnya tinggi, dan daunnya menjuntai sampai ke atas jalan, saling bersentuhan, membentuk atap alami. Seolah bis sedang memasuki lorong yang dibuat oleh bambu. Cahaya lampu jalan kadang terlihat, tapi redup, seperti lampu jalan yang tertutup dedaunan. Bukannya membuat terang, cahaya itu justru tampak tercekik, remang, dan menimbulkan bayangan aneh di jalan. Setiap kali bis melewatinya, cahaya itu seperti bergetar, lalu hilang lagi ditelan gelap. Kaca depan bis mulai terlihat berkabut, padahal hujan hanya gerimis, tidak cukup deras untuk membuat kabut begitu tebal. Tapi pandangan keluar jadi buram, seperti ada lapisan tipis air yang menempel di kaca. Di dalam bis, suasana makin sepi. Hampir semua penumpang sudah tertidur. Ada yang duduk dengan kepala bersandar ke kaca. Ada yang tertunduk memeluk tas. Hanya sesekali ada yang bergeser, lalu diam lagi. Dari belakang, samar terdengar suara musik pelan dari headset salah satu peserta. Tapi selebihnya, hening. Saya merasakan dinginnya pendingin ruangan, tapi anehnya punggung saya justru basah oleh keringat. Rasanya bukan panas, melainkan tegang. Setiap kali sopir menginjak pedal gas, suara mesin meraung pelan lalu kembali stabil. Dengungnya terus-menerus membuat suasana seperti terhipnotis. Sesekali sen kanan menyala, suaranya pelan tapi justru terdengar jelas di tengah keheningan. Saya menoleh ke samping, melirik wajah Mas Rudi, sopir bis. Ekspresinya tenang, matanya lurus ke depan. Tangannya mantap di setir, tidak terlihat ragu. Dari awal dia sudah bilang, saya tiap minggu ke Pangandaran, jadi sudah hafal jalan. Itu yang membuat saya menahan diri untuk tidak bertanya. Meski dalam hati ada dorongan kuat ingin memastikan, ini benar jalannya Mas. Tapi saya tahan. Saya tidak ingin menambah panik. Saya percaya pada ucapannya. Tetapi keganjilan makin terasa. Biasanya meski jalan agak sepi, tetap ada saja kendaraan yang berpapasan. Motor, truk, atau minimal mobil kecil. Malam itu, sejak keluar dari Kawali, tidak ada satupun. Jalan benar-benar kosong. Bis kami seolah melaju sendirian di dunia lain. Saya menempelkan kening ke kaca. Kabut di luar semakin tebal. Cahaya lampu depan bis hanya menembus beberapa meter ke depan. Selebihnya ditelan putih samar. Bambu di kanan kiri terlihat makin rapat, seakan menutup bis di dalam lorong panjang yang tidak habis-habis. Perasaan saya makin berat. Saya mencoba mengatur napas, mengucap doa dalam hati. Mungkin ini hanya jalur alternatif. Mungkin memang ada jalan baru yang belum pernah saya lewati. Tapi logika itu tidak menolong. Bis terus menanjak. Aspalnya lurus, panjang, tidak pernah ada tikungan. Setiap kali saya berpikir, habis ini pasti belok, kenyataannya hanya ada tanjakan lain yang lebih panjang. Lorong bambu seolah tidak ada ujungnya. Jalan makin sempit, kiri kanan gelap. Hanya lampu depan bis yang memecah kabut tipis di udara. Saya mulai sadar kalau ada kendaraan berlawanan arah pasti repot, karena jalannya hanya cukup untuk satu mobil. Tapi anehnya, dari tadi tidak ada satupun kendaraan lain. Sampai akhirnya kami berjumpa dengan sebuah pickup tua. Catnya pudar, lampu belakangnya redup, bahkan hanya menyala sebelah. Baknya penuh dengan tandan pisang, sebagian masih segar, getahnya menetes ke lantai bak. Dan di atas tumpukan pisang itu duduk seorang kakek. Tubuhnya kurus, bahunya sedikit membungkuk. Ia mengenakan sarung yang dililit menutupi dada sampai wajah, hanya menyisakan bagian dagu dan peci hitam yang menempel di kepalanya. Dari kursi depan tempat saya duduk,
Wajahnya hampir tidak terlihat. Hanya siluet samar seorang tua yang diam membeku di sana. Pick up itu berjalan pelan, nyaris malas bergerak. Roda belakangnya sesekali menggilas kerikil, suaranya berderak jelas di telinga. Bis kami mengikuti di belakang, jarak hanya beberapa meter. Mas Rudi, sopir bis, mencoba memberi kode ingin menyalip. Sen kanan ia nyalakan. Tapi anehnya, pick up itu justru ikut bergeser ke kanan. Bis kembali ke kiri. Pick up pun ikut ke kiri. Saya terdiam, rasanya bukan kebetulan. Kendaraan tua itu seperti sengaja menutup jalan kami, tahu setiap gerakan yang hendak dilakukan. Beberapa penumpang di belakang mulai terbangun. Ada yang bergumam pelan, mobil depan kok lambat banget sih. Lalu tertidur lagi. Mereka mungkin mengira ini hanya hambatan biasa di jalan sempit. Tapi saya tahu ada yang tidak wajar. Di dalam bis, udara makin berat. Pendingin udara tetap dingin, tapi leher saya basah oleh keringat. Suara mesin meraung pelan, kadang meninggi saat sopir mencoba mengangkat gas untuk mendahului, lalu turun lagi saat ia terpaksa menahan. Saya mencoba mencairkan suasana sambil menahan gugup. Dengan nada setengah bercanda saya berkata ke sopir, "Gimana kalau mobil itu kita beli aja mas, biar minggir?" Mas Rudi melirik sekilas, belum sempat menjawab. Tiba-tiba, seolah mendengar ucapan saya, pick-up itu menyalakan sen kiri. Lampunya berkedip pelan, lalu mobil tua itu menepi begitu saja, memberikan jalan dengan mulus. Saya dan Mas Rudi saling berpandangan. Jantung saya berdegup kencang, rasanya terlalu kebetulan. Baru saja saya bergurau, kendaraan itu langsung patuh seakan tahu isi kepala saya. Bis perlahan menyalip. Saat jarak semakin dekat, saya memperhatikan sosok kakek di atas tumpukan pisang itu. Dia bergeming, tubuhnya kaku, kepala sedikit menunduk. Sarungnya masih menutupi wajah, hanya menyisakan garis tipis kulit yang terlihat pucat dalam cahaya lampu. Tangannya menggenggam kain sarung erat-erat, seolah takut terbuka. Saya menunggu ia menoleh atau sekadar bergerak mengikuti bis kami yang lewat, tapi tidak. Sosok itu diam, membeku seperti patung. Bahkan napasnya pun tidak terlihat. Saat bis benar-benar sejajar, saya merasa seperti ditatap, meski tidak ada mata yang terlihat. Hanya getaran aneh di dada, membuat bulu kuduk meremang. Bis akhirnya melewati pick-up itu. Jalan di depan kembali kosong, hanya lorong bambu yang menanjak lurus. Suara mesin kembali bergema, tapi suasananya berbeda. Seperti ada sesuatu yang tertinggal di belakang. Namun bayangannya masih menempel di punggung kami. Saya menoleh ke spion samping. Lampu redop pick-up itu masih terlihat jauh di belakang, perlahan-lahan tertelan kabut. Bis pun terus menanjak. Dengung mesinnya monoton, beradu dengan suara gesekan ranting bambu di atap yang sesekali terayun angin. Lampu depan hanya menembus kabut beberapa meter ke depan. Saya menatap jalan, berharap segera melihat perkampungan, warung, atau papan petunjuk arah. Apa saja, asal bukan gelap dan bambu. Di ujung tanjakan samar terlihat cahaya. Seperti lampu jalan umum. Hati saya sempat lega. Habis ini pasti belok, pikir saya. Mungkin tembus Banjar. Tapi ketika bis semakin dekat, cahaya itu tercekik oleh rimbun bambu. Bukan lampu jalan, hanya cahaya pucat, entah dari mana, yang terpantul aneh di kabut tipis. Jalan masih lurus, tanjakan masih menanjak, dan lorong bambu makin rapat, seperti menutup semua celah keluar. Dan tiba-tiba ban bis berdecit. Tubuh saya terdorong ke depan. Mas Rudi menginjak rem mendadak. Saya refleks memegang sandaran kursi.
Jantung langsung berdegup kencang. Di depan sana, tepat di tengah jalan, berdiri sosok tinggi. Sekilas saya kira itu manusia. Tapi begitu lampu bis menyorot jelas, napas saya tercekat. Tubuh bagian atasnya kekar dan atletis. Dada bidang, berambut jarang, kulitnya berkilau samar seperti dilumuri cahaya aneh. Di kepalanya ada sebuah mahkota kecil berkilau pucat. Tidak seperti perhiasan, tapi lebih seperti penanda kedudukan. Tangannya berotot. Di pergelangan terikat gelang logam yang berkilat setiap kali terkena cahaya lampu bis, tapi yang membuat darah saya berhenti mengalir. Tubuh bagian bawahnya bukan kaki manusia. Dari pinggang ke bawah adalah tubuh ular. Tebal, panjang, sisiknya hitam mengkilap. Ujung ekornya menyapu aspal, menimbulkan suara gesekan yang jelas terdengar meski semua jendela tertutup. Sosok itu tidak menyerang. Ia hanya berdiri diam lalu perlahan menoleh ke arah bis kami. Tatapannya berat, dingin, menusuk. Rasanya bukan sekadar marah, tapi lebih seperti peringatan. Berhenti, kau tidak boleh lewat sini. Udara di bis mendadak beku. Suara mesin yang meraung tadi padam, seperti ikut tercekik. Angin luar pun berhenti. Tak ada lagi desiran daun bambu. Tak ada suara binatang malam. Sunyi dan hening. Saya melirik Mas Rudi. Wajahnya pucat. Keringatnya mengucur deras, membasahi pelipis dan dagu, menetes ke bajunya. Padahal pendingin udara bis masih menyala dingin. Nafasnya pendek-pendek, tangan disetir gemetar halus. Saya bisa merasakan telapak tangan saya dingin, gemetar. Jantung berdebar keras sampai telinga saya berdengung. Saya mencoba mengucap doa dalam hati, tapi lidah saya keluh. Sosok itu masih berdiri di sana. Tidak maju, tidak mundur, hanya menatap. Tapi tatapannya cukup untuk membuat dada sesak, kepala berat, dan rasa takut menempel di kulit. Saya tahu kami tidak bisa maju, itu jelas. Rasa di dada saya mengatakan hal yang sama, kalau nekat bisa celaka. Pilihan hanya satu, putar balik. Saya menoleh sedikit ke sopir dan berkata, "Kita putar balik saja sekarang, Mas." Mas Rudi menelan ludah, lalu mengangguk. Tangannya pelan-pelan memutar setir ke kanan. Bis berbalik arah, mesin meraung pelan. Saya menahan napas. Kabut di kaca depan bergeser aneh seperti ada tirai tipis yang enggan terbuka. Rasanya bis dipaksa melawan sesuatu yang menahan dari depan. Tapi perlahan jalan kembali terbuka. Dan tiba-tiba suasana berubah. Yang tadi hanya lorong bambu gelap kini berganti dengan perkampungan. Ada musola kecil di tepi jalan, lampunya redup tapi jelas terlihat. Ada warung sederhana dengan spanduk minuman yang sudah pudar. Rumah-rumah muncul satu persatu, berjajar rapat. Sebagian lampunya menyala. Saya sampai harus menegakkan tubuh, memastikan ini nyata. Karena barusan, hanya beberapa menit lalu, jalannya kosong total. Di depan musola itu, seorang pria tua terlihat sedang menyapu jalan. Pakaian yang ia kenakan rapi, koko putih bersih, sarung bergaris, kopiah hitam. Janggutnya runcing, memutih, wajahnya tenang. Ia menyapu perlahan, lalu menoleh ke arah bis kami. Saya menepuk bahu sopir, sebaiknya tanya dulu ke bapak itu. Bis berhenti, saya turunkan kaca jendela. Udara malam langsung masuk, dingin menusuk kulit. Dengan suara setengah ragu saya menyapa. "Assalamualaikum, Pak. Kalau mau ke Pangandaran lewat mana ya, Pak?" Pria itu berhenti menyapu. Ia menatap saya lama, lalu menjawab dengan bahasa Jawa halus yang meminta kami untuk berbalik arah. Saya terdiam. Pangandaran seharusnya daerah Sunda. Kenapa orang ini malah bicara bahasa Jawa? Ia mengulang lagi,
Suaranya lebih keras, nadanya cemas. "Balik arah, Pak, balik!" Saya merasa ada yang aneh dari nadanya. Bukan sekadar petunjuk arah, tapi peringatan. Ia menyapu jalan lagi dengan gerakan cepat, seakan tidak ingin kami menunda lebih lama. Bis kembali berjalan. Beberapa menit kemudian, kami sampai di sebuah perempatan besar. Lampu lalu lintas menyala merah. Otomatis bis berhenti. Anehnya, tidak ada satupun kendaraan lain. Jalan lebar tapi kosong. Tidak ada motor, tidak ada mobil, bahkan tidak ada orang lewat. Saya iseng menurunkan kaca jendela, ingin memastikan keadaan sekitar. Saat itu azan Isya berkumandang dari kejauhan. Suaranya sayup, menggema, menambah rasa asing yang merayap di dada. Saya menoleh ke bangunan di sisi kiri. Ada papan neon berjalan di atas pintu kantor. Tulisan yang muncul membuat kepala saya panas dingin. "Selamat datang di Dinas Pariwisata Majenang." Saya terpaku. Majenang? Itu berarti kami bukan mendekati Banjar atau Pangandaran, tapi justru tersesat jauh ke barat, hampir ke perbatasan Cilacap. Mustahil jarak segitu ditempuh dalam waktu singkat. Mas Rudi menunduk, tangannya gemetar di setir. "Astagfirullahalazim," suaranya lirih, nyaris tenggelam. Saya buru-buru menghubungi bos lewat telepon. Begitu tersambung, suara di seberang terdengar panik. "Kok bisa sampai Majenang, Mas?" "Astagfirullah, jauh banget itu." Saya mencoba menjelaskan, tapi suara saya sendiri bergetar. Bos hanya menenangkan, "Jangan panik, Mas. Tetap fokus, banyak doa, istighfar sebisa mungkin, jangan berhenti. Tetap jalan, Mas." Telepon ditutup. Saya menatap layar ponsel yang mati, jantung berdegup kencang. Di luar, lampu merah masih menyala. Bis diam menunggu. Dari perempatan Majenang yang kosong itu, kami terus melaju tanpa arah pasti. Tapi perlahan, suasana di luar berubah lagi. Rumah penduduk mulai terlihat, warung dengan lampu Petromax menyala, motor 1-2 lewat, mobil dari arah berlawanan muncul sesekali. Seakan kami tiba-tiba kembali ke jalur normal. Mesin bis terus menderu, sampai akhirnya sebuah gapura besar muncul, gerbang masuk Pangandaran. Rasanya seperti mimpi. Jantung saya lega, tapi lega yang aneh. Lebih seperti orang yang selamat dari kecelakaan, bukan sekadar perjalanan biasa. Bis hampir saja melewati gerbang itu. Sopir tampak linglung, matanya kosong, dan ia malah membiarkan kendaraan terus melaju lurus. Saya refleks menepuk pundaknya, agak keras. Pangandarannya kelewat, Mas. Mas Rudi tersentak. Ia buru-buru menginjak rem, lalu memundurkan bis perlahan masuk ke gerbang. Saya bisa melihat tangannya gemetar di setir. Jam di ponsel, saya menunjukkan hampir pukul 11 malam. Padahal seharusnya kami sudah tiba sekitar 7:30. Selisih waktu itu seperti hilang begitu saja. Bis berhenti di depan hotel. Lampu lobi masih menyala, tapi suasana sepi. Saya turun lebih dulu, lalu membantu rombongan keluar. Beberapa bapak masih kuyu, ada yang baru terbangun sambil mengucek mata, bingung kenapa sudah sampai. Saya sendirian mengatur koper dan tas, sementara sopir buru-buru masuk ke hotel tanpa menoleh. Koridor hotel panjang, sepi dengan lampu neon putih yang dingin. Bau karpet agak lembab, pendingin udara lorong menusuk kulit. Setiap langkah sepatu terdengar bergema, seperti berjalan di gedung kosong. Saya menggiring rombongan masuk ke kamar masing-masing. Sementara sisa acara malam itu sudah hampir selesai. Saya menatap jam lagi. Mereka semua seharusnya ikut dinner, tapi acara sudah bubar.
Yang tersisa hanya beberapa orang di lobi yang menutup pertemuan. Saya merasa bersalah sebagai tour leader. Keterlambatan ini tanggung jawab saya. Tapi di dalam hati saya tahu apa yang terjadi tadi bukan hal yang bisa dikendalikan manusia. Saya sempat ingin menanyakan ke Mas Rudi apa yang sebenarnya ia lihat di jalan. Tapi ketika saya mendekat, ia hanya berkata singkat, "Saya mau mandi dulu, Mas." Lalu berlalu begitu saja. Malam itu saya mandi singkat lalu berbaring. Pendingin ruangan kamar dingin menusuk, tapi tubuh saya masih terasa panas karena tegang. Pikiran berputar-putar, mengulang kejadian dari SPBU, lorong bambu, sampai sosok tinggi di tanjakan. Saya menarik selimut, memaksa mata terpejam. Pagi itu, udara Pangandaran segar, angin laut membawa bau asin yang khas. Rombongan sudah sarapan di hotel, lalu bersiap menuju dermaga kecil di pinggir pantai. Dari kejauhan saya bisa melihat perahu-perahu nelayan berjajar, sebagian diikat dengan tali tambang besar, sebagian lagi dibiarkan mengapung sambil bergoyang pelan mengikuti arus. Awalnya saya pikir acara selesai hanya sampai seminar, tapi seorang bapak dari rombongan mendekat sambil berkata, "Santai. Habis ini kita nyebrang ya Mas Didi, mau ke pantai seberang itu." Tangannya menunjuk jauh ke arah barat daya, ke sebuah lekukan tebing karang yang tampak putih dari sini. Saya agak kaget. Itinerari resmi sama sekali tidak menyebutkan kegiatan ini. Tapi karena saya tahu rombongan punya wewenang lebih, saya segera koordinasi lewat telepon dengan bos. Setelah hitung-hitungan dana, keputusan dibuat. Rombongan boleh menyeberang. Kami pun menuju perahu. Nelayan setempat membantu menyiapkan. Jaket pelampung dibagikan, meski beberapa sudah tampak usang, busanya kaku. Saya sendiri memastikan semua orang mengenakannya, termasuk saya. Saat penumpang naik, saya baru sadar sesuatu. Posisi duduk mereka selalu sama. Ada satu ibu-ibu duduk di tengah, 4 bapak-bapak mengapit di kanan kiri, 2 di depan, 2 di belakang. Komposisi itu terbentuk begitu saja, tanpa diatur. Bahkan ketika saya mencoba menyarankan tukar posisi agar lebih seimbang, mereka tetap kembali ke pola itu, seperti tidak bisa diganggu. Mesin kapal meraung, nelayan mendorong perahu ke laut. Ombak pertama langsung menghantam, membuat kapal terbawa balik ke pantai. Nelayan mendorong lagi, kali ini lebih keras. Ombak kedua datang, lebih tinggi, air asin menyemprot ke wajah dan baju. Kapal nyaris terbalik. Beberapa bapak menjerit kaget, memegangi sisi kapal. Tapi ibu-ibu di tengah itu justru bertepuk tangan. Wajahnya berseri, matanya berbinar. Ia berteriak gembira ke arah nelayan. "Ayo gas lagi, Mang!" Saya menatapnya heran. Orang lain jelas ketakutan, tapi ia seolah menikmati. Ombak ketiga datang lebih besar. Saat kapal melompat melewati puncaknya, tali pengikat pelampung saya mendadak putus. Jaket nyaris terlepas dari tubuh. Satu rekan di belakang juga terhuyung, tubuhnya hampir jatuh ke laut. Untung ia sempat berpegangan pada pinggiran perahu. Saya cepat-cepat menariknya kembali ke tempat duduk. Jantung saya berdegup kencang, napas memburu. Nelayan memanfaatkan momentum. Begitu ombak reda sebentar, mesin kapal meraung lebih keras. Perahu langsung menembus gelombang, melewati arus deras, lalu tiba-tiba masuk ke perairan yang lebih dalam. Dan seketika, laut berubah. Laut yang barusan bergelombang mendadak jadi tenang. Mesin kapal menderu pelan, mendorong kami menuju mulut teluk yang diapit 2 tebing karang tinggi. Dari kejauhan, bentuknya seperti sebuah gapura raksasa. Alami, tapi terlalu simetris untuk disebut kebetulan. Saya menatap lekat. Tebing kanan dan kiri berdiri tegak,
Di bagian atasnya tumbuh semak-semak hijau yang menjuntai, seakan jadi hiasan gerbang. Ombak kecil memantul ke dinding karang, menimbulkan gema ritmis seperti tabuhan gendang dari dalam air. Lalu, sesuatu yang membuat tengkuk saya dingin. Dari sisi kiri, 3 perahu nelayan muncul perlahan. Dari sisi kanan, 3 perahu lagi ikut keluar. Total 6. Mereka bergerak rapi, berbaris, lalu membentuk semacam pagar air. Kapal kami tepat di tengah. Nelayan di perahu-perahu itu melambai tangan, wajah mereka ramah. Ada yang mengangkat dayung, ada yang mengacungkan jaring kecil. Suara mereka memanggil, memantul di antara tebing, mau lobster kang, baru angkat dari dasar laut, masih segar dan besar-besar. Saya merinding. Semua terlihat normal, bahkan terlalu normal. Perahu mereka bergerak selaras, riak air yang ditinggalkan dayung seragam. Tidak ada satupun yang meleset. Rombongan saya tampak senang, beberapa membalas lambaian, ada yang mengangguk. Sementara ibu-ibu yang dari tadi antusias malah berseru riang, "Mau kang, mau lobsternya." Saya hanya diam, dada sesak. Ada perasaan seolah ini bukan sekadar sambutan ramah, tapi lebih seperti ritual. Pantai itu dikelilingi tebing, seperti kolam raksasa yang hanya punya satu mulut keluar ke laut lepas. Ombaknya tidak sekuat di luar, hanya pecah pelan di bibir pantai, lalu surut kembali. Rombongan menyebar. Ada yang berfoto, ada yang sekadar berjalan di pasir yang terlalu halus. Saya sendiri berjalan agak ke tepi. Ada kilau aneh di bawah pasir. Awalnya saya kira hanya pantulan matahari di permukaan basah, tapi semakin diperhatikan, kilau itu hijau, bening, seperti kaca atau batu permata. Saya jongkok, menyingkirkan pasir dengan telapak tangan. Yang muncul membuat saya tercekat. Dasar pantai itu bukan tanah biasa, melainkan hamparan lantai hijau transparan, licin, padat, dan memantulkan cahaya seperti kaca yang terendam air tipis. Kilauannya mengingatkan saya pada batu bacan, tapi lebih jernih, lebih dalam. Saya berdiri, melambai ke arah nelayan yang menunggu di perahu dan berkata, "Ini apa ya, Kang? Kalau boleh pinjam linggis atau cangkul, saya mau coba ambil serpihannya." Nelayan itu mendekat, wajahnya tetap ramah tapi suaranya tegas dan berkata, "Tidak boleh, nanti celaka." Ia tersenyum kaku, lalu menambahkan, "Kalau serpihan kecil yang terbawa ombak, mungkin, tapi jangan dipaksa." Saya tercekat. Nada bicaranya bukan sekadar larangan biasa. Belum sempat saya menanggapi, seorang bapak dari rombongan menunjuk ke arah lain. "Mas Didi, itu lihat kayak kolam." Saya menoleh. Di dekat bibir pantai ada cekungan bundar, seperti mangkuk besar yang dipahat di dasar hijau itu. Tepiannya dikelilingi kerang-kerang tajam, sebagian menancap, sebagian menganga, mengkilap terkena cahaya. Air di dalamnya tenang, diam, tak bergelombang meski ombak besar pecah hanya beberapa meter darinya. Bapak itu tersenyum aneh, katanya tunggu mandi di situ. Saya merinding. Mandi di kolam itu dengan tepi kerang tajam begitu? Saya melangkah mendekat, menunduk memperhatikan. Memang kalau ada yang turun, telapak kakinya pasti tergores berdarah. Dan darah itu entah kenapa saya tahu akan menjadi seperti tebusan. Saya mengusap tengkuk yang mendadak basah oleh keringat. Dalam hati saya menimbang, rasa ingin tahu beradu dengan firasat buruk. Tapi logika saya menang, saya mundur, saya tidak ingin jadi orang pertama yang mencoba. Saya kembali menoleh ke arah rombongan. Mereka masih tertawa, sibuk dengan aktivitas masing-masing.
Tapi ada satu yang membuat saya berhenti. Ibu-ibu yang sejak awal antusias. Ia duduk di batu karang rendah, menatap laut. Di depannya, lobster besar yang ditawarkan nelayan tadi sudah matang, merah segar, diletakkan di piring plastik. Semua orang tampak lahap menyantap, kecuali dia. Ibu itu tidak menyentuh makanan sama sekali. Hanya tersenyum tipis, matanya lekat ke arah ombak yang pecah. Matahari sore turun perlahan ketika rombongan bersiap kembali. Kapal yang tadi membawa kami sudah menunggu di bibir pantai. Angin laut lebih kencang, debur ombak kembali kasar, seperti ingin menutup pintu yang tadi dibuka. Saya memastikan semua peserta naik dengan jaket pelampung terpasang. Lagi-lagi, komposisinya tidak berubah. Satu ibu duduk di tengah, 4 bapak mengapit. Posisi itu terbentuk otomatis, tanpa komando. Mesin kapal meraung, perahu perlahan meninggalkan pasir putih itu. Air asin kembali menyembur ke wajah, dan kali ini tidak ada teriakan gembira. Semua diam, hanya menatap lurus ke depan. Saya melirik ke ibu itu. Wajahnya datar, matanya kosong, tidak lagi tertawa. Ombak besar datang mengguncang perahu keras. Ia tetap tidak bergerak. Perjalanan pulang terasa lebih cepat. Begitu sandar di dermaga, rombongan buru-buru turun. Aroma kelapa, bakar dari warung tepi pantai, tercium samar, bercampur dengan bau amis laut. Saya sibuk mengurus pembayaran. Nelayan menyerahkan nota, saya hitung cepat, lalu lipat kertas resi yang masih lembab karena tangan mereka basah air laut. Satu persatu rombongan menyebar kembali ke hotel. Tapi ketika saya menoleh, ibu yang tadi duduk di tengah sudah tidak ada. Hilang begitu saja. Tidak terlihat keluar dari kapal, tidak berjalan ke arah hotel, bahkan tidak ikut mengantri. Saya menahan napas. Mungkin ia sudah lebih dulu bergegas. Saya mencoba menenangkan diri. Tapi malamnya, saat semua beres, saya membuka catatan peserta untuk laporan ke bos. Ada 12 nama di daftar, lengkap dengan tanda tangan kehadiran. Saya cek satu persatu, cocokkan dengan wajah, semua ada. Tapi ibu itu tidak pernah ada di daftar. Tidak ada nama, tidak ada tanda tangan. Saya coba mencari dokumentasi. Dari awal berangkat, biasanya saya selalu memotret sebagai bukti. Tapi kali ini, entah kenapa, tidak ada satupun foto yang menampakkan dirinya. Bahkan saat saya yakin ia duduk di tengah, kamera ponsel saya hanya menangkap kursi kosong atau bayangan samar yang pecah. Hari-hari setelah perjalanan itu, saya tetap menjalani rutinitas seperti biasa. Tapi dalam hati, ada sesuatu yang enggak pernah benar-benar selesai. Demikianlah kisah yang kami bawakan ini. Semoga kisah ini dapat menghibur teman-teman semua dan diharapkan cerita ini bisa bermanfaat. Baiklah, terima kasih untuk teman-teman yang telah mendengarkan cerita ini. Dan juga yang telah mendukung channel ini. Semoga kebaikan yang dilakukan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hal-hal yang lebih baik dan lebih bermanfaat dalam kehidupan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan ataupun pengucapan dalam menceritakan kisah ini. Sampai jumpa lagi di kisah kami berikutnya. Semoga sehat dan sukses selalu untuk kita semua.